Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek pemrograman mobile akhir yang kami buat. Sebelum mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmi Rosadi dengan NIM 2021 31164. Lanjut oleh teman saya Fadli. Ya, dengan nama saya Fadli Bani Adam, NIM 2021 31167. Kemudian saya Muhammad Rafiansah Danila Putra, NIM 2021 31160. Saya Tio Octavianto dengan NIM 2021 31039. Oke. Baik, yang pertama itu latar belakang dari kelompok kami, yaitu Fish Explore adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk menyediakan pengalaman unik kepada para pencinta alam, pemancing, dan penggemar kehidupan bawah air. Aplikasi ini bertujuan untuk menghubungkan komunitas yang berbagi minat dalam eksplorasi dunia bawah air, terutama dalam konteks ikan. Kemudian ada penjelasan tentang aplikasi Fish Explore. Aplikasi Fish Explore ini adalah sebuah aplikasi inovatif yang dirancang untuk memberikan pengguna dengan fitur-fitur canggihnya. Aplikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mulai dari nelayan, masyarakat, hingga pelaut profesional, penelitian kelautan, dan penggemar aktivitas laut. Kemudian yang kedua ada pasar ikan. Fish Explorer ini memberikan pengguna akses data pasar ikan termasuk harga ikan, volume penjualan, dan informasi pasar maritim lainnya. Dengan informasi ini, nelayan dan pelaku industri perikanan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan penangkapan dan pemasaran hasil laut. Kemudian yang kedua, penjualan ikan. Fish Explorer ini menyediakan sebuah platform inovatif yang dirancang khusus untuk memfasilitasi para penjual ikan dalam menawarkan produk mereka kepada konsumen dengan cara yang efisien dan mudah. Aplikasi ini memberikan solusi lengkap untuk memenuhi kebutuhan seluruh rantai pasok ikan, mulai dari penjual hingga konsumen. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Fadli. Oke, baik. Yang ketiga yaitu fiturnya utama yang dapat dijumpai dalam Fish Explore itu yaitu ketiga cuaca laut. Fish Explore ini memberikan perkiraan cuaca khusus untuk wilayah laut. Informasi ini mencakup aspek-aspek yang penting seperti kondisi gelombang, arus laut, suhu, dan perkiraan cuaca lainnya. Sehingga para pelaut dan pelayar dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan rute mereka dengan lebih baik dan meningkatkan keselamatan dan menghindari kondisi cuaca yang ekstrim. Ya, tujuannya yaitu pengguna aplikasi ini mungkin termaksud nelayan, petugas maritim, peneliti kelautan, dan penggemar aktivitas laut lainnya. Aplikasi semacam itu dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pemahaman tentang lingkungan laut. Fish Explorer ini dengan dedikasinya terhadap pelayaran yang aman dan berkelanjutan menjadi alat yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas laut dan pengelolaan sumber daya laut. Ya, adapun tujuan dari SDGs yaitu ada 4. Tidak adanya kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia, dan yang kedua tidak ada kelaparan, mengakhiri kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang baik, dan promosi pertanian yang berkelanjutan. Dan yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, memastikan kesehatan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan untuk semuanya, dan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, menghasilkan, menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ya, view group ya. Di sini ada 4, yaitu linear layout. Linear layout adalah view group yang menyusun elemen-elemen secara linear, baik secara horizontal ataupun vertikal, dan berguna untuk menyusun elemen dalam
Dan yaitu adalah relative layout. Relative layout adalah view group yang menyusun elemen-elemen anak berdasarkan hubungan relatif antara satu sama lain dan memungkinkan penempatan elemen berdasarkan posisi relatif terhadap elemen-elemen yang lain. Yaitu yang ketiga adalah constraint layout, yaitu salah satu komponen view group pada Android untuk menyusun tampilan aplikasi yang kompleks tanpa adanya nested layout. Constraint layout mirip dengan relative layout, namun lebih fleksibel dan mudah digunakan. Dan yang keempat adalah nested scroll view. Nested scroll view adalah tampilan pada Android yang digunakan ketika ada kebutuhan untuk menampilkan tampilan yang dapat di-scroll di dalam tampilan yang lain, yang juga dapat di-scroll untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya kepada Saudara Tio, silakan. Selanjutnya, view group yang kedua ada 4. Yang pertama ada fragment. Fragment adalah kontainer modular yang di dalam aktivitas yang dapat berisi dan mengelola tata letak dan perilaku suatu bagian dari antarmuka pengguna dan berguna untuk membuat antarmuka pengguna yang fleksibel dan modular. Yang kedua ada recycle view yang digunakan untuk menampilkan dan memformat teks di antarmuka pengguna dan dapat digunakan untuk menampilkan teks statis atau diubah secara dinamis. Yang ketiga ada card view. Card view adalah view group yang menampilkan konten dalam kartu dengan bayangan, shadow, dan sudut yang dibulatkan dan umumnya digunakan untuk mengelompokkan informasi terkait dalam antarmuka pengguna. Yang keempat ada text input layout. Adalah view group yang mengelilingi edit text dan memberikan fitur seperti label animasi, pesan kesalahan, dan validasi input. Selanjutnya ada view. Yang pertama ada text view. Text view digunakan untuk menampilkan dan memformat teks di antarmuka pengguna dan dapat digunakan untuk menampilkan teks statis atau diubah secara dinamis. Kedua ada image view yang digunakan untuk menampilkan gambar atau ikon dan memiliki berbagai metode untuk mengatur sumber gambar seperti resource, drawable, atau URL. Ketiga ada button. Button adalah elemen interaktif yang dapat digunakan untuk menangkap input pengguna melalui klik dan dapat digunakan untuk memicu aksi atau perubahan keadaan dalam aplikasi. Dan selanjutnya text input edit text adalah subclass dari edit text yang menyediakan dukungan tambahan seperti label animasi dan validasi. Lalu ada red bar yang digunakan untuk memberikan review pada produk yang ingin dijual. Selanjutnya ada ini tampilan UI-nya. Ini adalah tampilan login yang dimana tampilan login berisi username, password, login, dan create akun. Ini tampilan home-nya. Di sini di tampilan home kita bisa mencari jenis ikan, kategori ikan, atau produk yang populer di dalam aplikasi Fish Explore. Di tampilan shop detail, ini adalah tampilan yang dimana kita ingin memasukkan pesanan atau memasukkan pesanan ke dalam keranjang dan mengetahui jumlah ikan yang ingin kita masukkan ke keranjang. Lanjut. Sini sama seperti yang tadi, yang dimana untuk menambah ke keranjang apa yang ingin kita check out atau kita beli. Oke, mungkin selanjutnya video demo aplikasinya yang akan saya presentasikan. Mungkin Happy bisa
share screen-nya bisa dimatiin. Baik, udah kelihatan belum? Udah. Oke, di sini kita ada tombol login. Karena di sini kita belum memiliki akun, di aplikasi ini kita harus create akun terlebih dahulu. Kita pencet dulu create akun dan langsung masuk ke halaman register. Ketika halaman register, kita masukkan username yang kita inginkan. Contoh, misal kita beri nama username Fadli. Dan password 123. Dan ulangi passwordnya 123. Dan ketika sudah terdaftar akan ada notifikasi di sini yang tadi akun Anda sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk langsung ke user login. Login ini ada username dan password. Semisal kalau misal ada data yang belum kita masukkan atau kita belum membuat akun, itu kita coba dulu. Misal kita belum pernah daftar akun sama sekali. Misal kayak gini, password 22. Ketika kita salah akun, dia akan ada notifikasi username atau password salah. Baik, selanjutnya di sini kita masukkan akun yang sudah kita daftarkan tadi, Fadli, dengan username Fadli, dan password 123. Kita login, sudah masuk ke halaman home. Yang dimana halaman home ini berisi dengan fitur-fitur seperti ikan, jenis ikan, dan air laut atau air tawar, dan selebihnya di sini ada peta dan juga jenis kapal, masalah gambar, guys, salah input. Oke, dan di sini ada produk-produk populer yang diberikan oleh si Fish Explorer sendiri. Cuman di sini fokus kami di ikan terlebih dahulu, dan di sini juga kita bisa mencari jenis ikan apa yang kita inginkan. Sesuai ketika memang ada datanya, pasti akan keluar di apa yang kita cari ataupun apa yang kita input. Selanjutnya kita langsung pencet ke kategori ikan. Di kategori ikan ada yang namanya ikan mas. Mana ikan mas ini kita pencet terlebih dahulu nih. Dan juga dia ada tombol search-nya juga, ada tombol keranjangnya. Ketika kita pencet, nah ini namanya shop detail. Halaman shop detail di mana kita bisa memberikan di sini ada nama ikannya, di sini ada berapa jumlah ekor yang masih tersedia, dan di sini ada rating view atau rating barnya. Kita bisa memberikan rating bar, dan di sini ada detail produk. Kita bisa menambahkan tuh, kita bisa menambahkan produk. Cuman karena kita mengambil satu dan ini ada harga 30 sampai 100.000. Coba kita tambahkan ke keranjang. Nah, masuk langsung ke input ke keranjang. Dan ketika kita hapus, keranjang tersebut akan hilang. Dan mungkin untuk terakhir, jika kita sudah selesai, ini ada detail-detail ataupun fitur yang dimana ada akun, order, dan logout. Ketika kita mencet akun, ada informasi tentang akun kita seperti edit dan delete akun. Dan selanjutnya ada yang namanya order. Apabila tadi pesanan kita yang sudah kita order, ini akan masuk ke produk keranjang tadi ataupun di fitur order tadi. Dan mungkin terakhir, karena semua fitur sudah kita berikan dan sudah kita jelaskan, mungkin sudah saatnya kita logout. Dan apa yang kita lakukan setelah logout, semua sudah selesai dan kembali ke login kembali. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.